Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Arianti, NIM 2018-12013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teori. Dalam bab ini, itu dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu berbagai pandangan terhadap akuntansi. Yang kedua, apa yang dimaksud teori. Yang ketiga, perumusan teori. Dan yang keempat, pengujian terhadap teori. Berbagai pandangan terhadap akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada anggapan konservatisme, objektivitas, konsistensi, dan observasi di masa lampau. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi disebut sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain, seperti pemegang saham. Yang ketiga yaitu akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu. Misalnya, perusahaan menggunakan anggaran dan laporan eksternal sebagai dasar kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Atas dasar teori ini, manajer melobi agar standar yang dihasilkan dapat meningkatkan kompensasi manajemen. Dengan demikian, standar akuntansi hasil dari proses politik, bukan efisiensi teknis. Yang kelima yaitu akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam yaitu akuntansi sebagai informasi, komunikasi, dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, misalnya mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai. Kemudian yang ketujuh yaitu akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Yang kedelapan yaitu akuntansi sebagai komoditi sosial. Dalam teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan tertentu. Yang ke-10 yaitu akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teori? Teori sering dinamakan hipotesis atau proposisi. Proposisi merupakan kalimat indikatif yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Jika proposisi dikaitkan dengan pengujian empiris, maka proposisi tersebut dinamakan hipotesis. Menurut Popper, teori adalah area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan dunia, untuk merasionalkan dan menjelaskannya. Dan yang ketiga, pengujian teori. Pembentukan suatu teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai social science, proses pengukuran dan masalah teknis. Oleh karena itu, dalam mereview suatu teori ilmiah, kita perlu menguji asumsi yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah dan sudut pandang lain.
Masalah utamanya terletak pada metode yang digunakan, yaitu dengan metode alamiah atau metode alamiah. Pendekatan ilmiah lebih terstruktur dan terencana dalam perencanaan risetnya, di mana masalah, hipotesis, dan teknik penelitiannya dinyatakan secara jelas. Kalau pendekatan alamiah itu menolak penggunaan prosedur yang terstruktur. Kemudian teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa yang baik dan bersifat verbal atau matematis. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda. Dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama yaitu sintaktik. Sintaktik merupakan studi tentang tata bahasa atau hubungan simbol dengan simbol. Unsur sintaktik dapat dianalisis dengan metodologi analitik yang didasarkan pada silogisme. Contohnya, pernyataan 1. Jika semua elektron memiliki unsur magnetis. Pernyataan 2. Dan partikel X tidak memiliki unsur magnetis. Konklusinya, maka partikel X bukan suatu elektron. Yang kedua yaitu semantik. Semantik merupakan hubungan antara kata, tanda atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Misalnya, pernyataan 1. Semua aktiva dan rekening kontranya bersaldo debit. Pernyataan 2. Retur penjualan bukan rekening aktiva. Konklusinya, retur penjualan bersaldo debit. Kemudian yang ketiga, pragmatik. Pragmatik merupakan hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Yang B yaitu teori sebagai penalaran atau reasoning. Teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Teori tersebut dihasilkan apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Pendekatan ini ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif, yang kedua pendekatan induktif. Pendekatan deduktif merupakan metode yang digunakan dalam pendekatan yang metode aksioma atau matematika. Atas dasar metode ini, merumuskan teori diawali dengan pemakaian asumsi dasar atau aturan dasar yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi fenomena yang bersifat khusus. Penalaran induktif dimulai dengan adanya observasi. Yang ketiga yaitu teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Teori normatif ini memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai yang digunakan dalam merumuskan teori. Yang keempat yaitu teori sebagai penjelasan dan prediksi. Dalam pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau netral. Jadi, teori ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Yang keempat yaitu pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan
apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima? Karena itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam pengujian terhadap teori ini, ada 3 kriteria yang sering digunakan. Yang pertama yaitu dasar dogmatis, yang kedua terbukti sendiri atau self-evident, yang ketiga yaitu ilmiah. Pertama, dasar dogmatis. Dasar yang digunakan akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. Pendekatan ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi. Yang kedua yaitu terbukti sendiri. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri yaitu kelogisan, perasaan, kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Yang ketiga yaitu ilmiah. Ilmiah terdiri dari 3 teori. Yang pertama yaitu sintaktik, yang kedua semantik, yang ketiga pragmatis. Penjelasan ini tadi di awal sudah ada. Kemudian yang kedua, falsifikasi. Hipotesis yang belum terbukti kesalahannya. Yang ketiga yaitu paradigma dan revolusi. Kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi, melainkan hasil dari revolusi. Yang keempat yaitu research programs. Dalam teori ini, suatu struktur terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective build of auxiliary hypothesis. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.